Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dila Nurul Hidayah dengan NPM 2317051034 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uap mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu di sini saya mendapatkan studi kasus yang kedua, yaitu evaluasi kualitas layanan puskesmas oleh pasien. Nah, deskripsi kasusnya yaitu di sini penilaian kualitas layanan puskesmas seringkali bersifat subjektif. Pasien mungkin berkata petugas cukup ramah atau ruangan agak bersih, atau juga waktu tunggu lumayan lama. Hal ini menyulitkan evaluasi yang akurat jika hanya mengandalkan skala numerik biasa. Nah, sistem akan membantu pihak manajemen puskesmas dalam mengevaluasi layanan berdasarkan persepsi pasien yang bersifat kabur dan tidak pasti, melalui pendekatan fuzzy logic. Nah, penilaian subjektif dapat dikonversi menjadi nilai terukur dan sistem pakar akan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pakar layanan kesehatan. Nah, berikut adalah kode programnya. Nah, di sini ada pip install use scikit fuzzy. Dari ini digunakan untuk menginstal library scikit fuzzy, yaitu karena di sini kan belum ada. Jadi library ini menyediakan tools untuk logika fuzzy di Python. Nah, tanda seru ini digunakan di notebook. Ini digunakan jika kita menggunakan Google Colab. Nah, kemudian di sini untuk library-nya, di sini ada library NumPy-as, yaitu untuk membuat array numerik, misalnya array ini, rank 0, 11, dan 1. Nah, kemudian untuk library skfuzzy, nah itu tuh library utama untuk logika fuzzy. Kemudian untuk skfuzzy control, ASCT ini modul khusus untuk membuat sistem fuzzy lengkap seperti variabel, aturan, dan sistem. Kemudian matplotlib ini untuk membuat grafik visualisasi. Nah, di sini kita mendefinisikan variabelnya. Nah, di sini seperti pada studi kasus tadi, yaitu yang untuk menentukan variabelnya yaitu ada berdasarkan keramahan, kebersihan, waktu tunggu. Nah, baru kita bisa menentukan kualitas dari pelayanan. Nah, untuk antecedent ini variabel input yang digunakan untuk memasukkan fuzzy. Kemudian untuk konsekuen ini variabel output, yaitu keluaran dari fuzzy. Jadi untuk yang antecedent ini input, kemudian untuk yang konsekuen itu untuk outputnya. Nah, kemudian untuk np.range ini bisa kita misalkan dengan A, B, C, D ya. Jadi ini merupakan rentang dari nilai. Jadi misalnya ini A, B, dan C. Jadi ini tuh rentang dari nilai A ke B dan langkah ke C. Jadi, nah misalnya untuk yang keramahan ini, nilainya tuh dari 0 hingga 10. Terus untuk kebersihan tuh juga dari 0 hingga 10. Waktu tunggu yaitu dari nilai 0 hingga 60 dalam satuan menit. Terus untuk kualitasnya yaitu hasil outputnya dari 0 hingga 100. Nah, kemudian masuk ke fungsi keanggotaan. Nah, jadi di sini ini untuk fungsi keanggotaan bagian inputnya. Di sini ada untuk bagian input keramahan. Terus ini ada untuk bagian kebersihan. Terus ini untuk waktu tunggu dan output di kualitas. Nah, di sini ya fungsi keanggotaan output untuk kualitas. Nah, di sini tuh ada fast.trim F. Nah, ini tuh triangular membership function. Jadi, ini tuh merupakan fungsi segitiga. Ya, seperti tadi contohnya ini kan misalnya aja 005 tuh ibaratnya ABC.
Nah, ini tuh menunjukkan bentuk segitiga dari awal. Jadi ini dari 0 ke 0 dan ke C. Ke C-nya 5. Terus kemudian kita masuk ke aturan fazinya atau rules. Nah, di sini tuh eh, didefinisikan. Jadi kalau misalnya petugas ramah, ruangan bersih, dan waktu tunggu cepat, maka kualitasnya itu akan baik. Kemudian jika waktu tunggu lama atau kebersihannya kotor, maka kualitasnya akan buruk. Nah, ini tuh aturan ini tuh disusun seperti pernyataan pakar berdasarkan logika umum. Jadi ini kan apa ya, penggabungan dari faziologi dan juga sistem pakar. Kemudian bagian ini sistem inferensinya. Jadi ada control system. Ini merupakan gabungan semua aturan ke dalam sistem fuzzy. Terus untuk yang control system simulation, ini tuh membuat objek untuk memasukkan input dan menjalankan simulasi. Nah, selanjutnya untuk input data dari pengguna. Nah, di sini ada beberapa inputan. Ini contohnya KL, float input, keramahan petugas. Jadi ini tuh eh, output yang bakal dikeluarin. Jadi pertanyaan keramahan petugas tentang nilai dari 0 hingga 10. Terus ini pertanyaan kebersihan ruangannya dari rentang 0 hingga 10. Terus juga waktu tunggunya dalam 1 menit dari 0 hingga 60 menit. Jadi inputnya tuh berupa angka dari pasien atau pengguna berdasarkan penilaian mereka. Kemudian masuk ke proses perhitungan inferensi dan difazifikasi. Di sini simulasi input keramahan sama dengan KL. Jadi kom Nah, kemudian di bagian ini simulasi .compute ini tuh merupakan proses fusi berjalan. Jadi fazifikasi tuh ke evaluasi aturan, kemudian menuju ke agregasi, terus baru di defusifikasi. Nah, hasilnya itu output numerik yang didapatkan dari defusifikasi rentang 0 hingga 100. Nah, kemudian ini merupakan tampilan hasil outputnya. Nah, jadi di sini if hasil kurang sama dengan 40. Nah, itu maka jadi kalau misalnya nilai kualitasnya itu rentang nilai kurang sama dengan 40, maka itu layanannya termasuk ke tergolong yang buruk. Jadi, maka ada tambahan peringatannya yaitu perlu evaluasi segera oleh manajemen. Kemudian untuk jika hasilnya itu kurang sama dengan 70, maka layanannya itu tergolong cukup. Namun ada peringatan yaitu masih ada ruang untuk perbaikannya. Kemudian untuk eh, di atas sama dengan 70 itu, maka layanan jika hasil kurang sama dengan 40 itu layanan tergolong buruk dan hasil kurang dari 970 itu cukup. Terus kalau lebih sama dengan 70 itu layanannya termasuk dalam golongan yang baik. Jadi yaitu dengan pesannya yaitu pertahankan dan tingkatkan. Kemudian untuk visualisasinya, di sini fig, akses. Nah, di sini untuk bagian ini, nah ini tuh akan menampilkan 4 grafik. Jadi fungsi keanggotaan input yaitu yang bakal keluar yaitu fungsi keanggotaan dari grafik keramahan, kebersihan, dan waktu tunggu. Kemudian juga fungsi keanggotaan output yaitu kualitas beserta area yang aktif dan skor outputnya. Nah, ini merupakan grafik outputnya.
Nah, di sini setelah di running itu coba kita running ulang. Nah, ini yaitu keramahan petugas, misalnya rentangnya yaitu 8, nilainya 8. Kemudian untuk kebersihan ruangannya, coba untuk nilainya 8. Terus di sini waktu tunggu, yaitu misalnya 15 menit. Nah, di sini yaitu menunjukkan skor kualitasnya yaitu 80,56 dari 100, sehingga hasilnya itu tergolong layanan baik. Nah, di sini merupakan grafiknya, yaitu di sini grafik dari keanggotaan keramahan petugas, di sini ada grafik dari kebersihan ruangannya, di sini juga grafik dari waktu tunggu. Dan di sini merupakan grafik untuk kualitas layanan output. Karena di sini kan layanannya termasuk ke dalam golongan baik, maka di sini outputnya itu ke sebelah kanan, yaitu di sini ada keterangannya kalau buruk itu dia maka arahnya tuh ke kiri, sedang itu berarti dia di tengah, terus baik tuh dia ke arah kanan. Nah, di sini karena skornya itu 80,56 berarti dia ke arah kanan dengan golongan yang baik dan gradasi warna hijau. Nah, jadi kesimpulannya, nah dari alur proses pembuatan eh, pengerjaan studi kasus tadi, yaitu alurnya itu pertama kita menginputkan manual dimasukkan oleh pengguna yaitu berupa berapa nilai keramahan, kebersihan, dan waktu tunggu. Kemudian masing-masing input diproses melalui fungsi keanggotaan fuzzy. Nah, sistem menggunakan aturan pakar if then untuk menentukan kualitas layanan. Kemudian nilai output berupa skor kualitas dihitung melalui difusifikasi dan hasil akhir ditampilkan dalam bentuk tes dan grafik keanggotaan untuk input dan outputnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.